Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat. Kita masih bisa di rumah, berkumpul dengan keluarga. Itu patut kita syukuri sebagai seorang muslim. Baik teman surga, insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol bareng bersama Mas Ustadz yang kece ya. Mas Ustadz yang kece, yang luar biasa ini. Wih, ini udah siap ini kayaknya ini. Ini kita panggil nih guest star kita nih. Mana nih ya? Nah, masuk mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik teman surga, ini sudah kedatangan nih Ustadz kece ini ya. Biar lebih enaknya dipanggilnya Mas Ustadz aja ya. Akan kumaha damang orang Sunda tuh suka daun. Nah, ini luar biasa nih, namanya Mas Ustadz Hutri ya. HUTRI. Udah Ustadz itu Hutri. Ini mungkin ada sejarahnya juga nih. Kenapa namanya bisa jadi namain Hutri itu? Kayak tiap 17 Agustus gitu. Iya, betul Ustaz. Ana juga heran itu. Betul kan? Ana juga heran. Setiap bulan Agustus, terutama mendekati tanggal 17, itu di kantor-kantor pemerintahan, mulai dari camat, bupati, gubernur, presiden, nama Ana dipasang gitu. Ana juga heran loh. Itu kok pajang nama Ana, nggak telepon dulu, nggak bayar royalti, tapi dipajang. Ya karena emang kebetulan lahirnya pas pada tanggal 17 Agustus jam 9.45. Itu pas waktu upacara bendera tuh, seret begini. Itu yang namanya instansi pemerintah, yang namanya rumah sakit pada libur. Nah, sehingga bapak anak kerepotan tuh ketika ibu mau lahiran, kerepotan. Terus kemudian muter, anak asli Jember ya, di Jember muter. Singkat cerita ada seorang bidan yang bolos upacara, disitulah saya dilahirkan. Nah, oleh bidannya ditanya, Pak, ini dikasih nama siapa ini anaknya ini? Kata bapak saya, udah deh Bu, dari tadi saya lihat banner-banner, tulisan-tulisan di mana-mana gapuro HUTRI, kasih nama HUTRI, dia kasih nama HUTRI. Akhirnya juga seperti ini gitu ya. Nah, ini teman tapi singkat cerita, pas waktu mondok, sejarahnya luar biasa. pas waktu mondok, Ana ditanya sama Ustadz Ana waktu murojaah gitu ya. Akhi, saudaraku, nama antum nih, nama anda nih kurang islami. Tolong dong cari nama lain yang lebih islami. Oh, nah Ustaz, siap Ustaz. Itu malamnya kita ngelembur itu, buka-buka. Waktu itu belum usum internet ya, waktu itu belum usum internet. Kalau sekarang kan, Google nama-nama yang islami, langsung muncul. Tapi kalau dulu enggak, kita nyari. Kemudian istikharah. Besoknya subuh-subuh ditagih lagi sama Ustaz tersebut. Akhi, saudaraku, gimana? Udah nemu belum nama yang lebih islami? Sudah Ustaz, insya Allah. Siapa? Tetap Hutri. Lu kok tetap Hutri? Iya, HUTRI, hidup untuk tegakkan risalah Islam. Keren banget. Jadi singkatannya itu, filosofinya itu Ustaz. Baik Ustaz, apa kabarnya ini Ustaz? Mas Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah baik, sehat di tengah-tengah wabah corona ini. Semoga Kang Ageng Budiansyah yang juga orangnya ageng banget. Karena ageng itu kalau dalam bahasa Jember, bahasa Jawa itu besar gitu. Oh, besar ya. Kang Ageng yang benar-benar bil makna hakiki ageng banget. Alhamdulillah, semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah kesehatan, dan semoga Allah segera mengangkat wabah corona baik di negeri kita tercinta Indonesia maupun di dunia, di belahan dunia yang lainnya. Hari ini update Indonesia terus naik ya? Terus naik, nggak menurun. Iya, begitulah. Nah, makanya nih sambil dolarnya ngikutin juga akhirnya dolar. Iya, makanya itu sambil kita ngisi liburan di lockdown ini, di rumah aja ini, tapi kita harus tetap produktif gitu ya, Mas Ustadz ya. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang sebuah judul acara kita ini,
ngobrol bareng teman surga. Nah, kita ngangkat temanya untuk kesempatan kali ini, sholat jamaah di tengah wabah. Nah, ini gimana nih kira-kira menurut Mas Putri ini terkait dengan sholat jamaah di tengah wabah ini? Baik. Jadi begini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik di teman surga maupun di akun Majelis Gaul yang ikut. Sebagaimana kita ketahui, wabah corona ini, COVID-19 ya, coronavirus disease yang marak di tahun 2019, ini begitu mewabah, bahkan menjadi pandemi, menjadi wabah global yang sudah tidak lagi mengenal batas-batas teritori wilayah, tidak lagi mengenal batasan-batasan sekat negara, di mana-mana kena, mulai dari metropolis sampai ke kampung-kampung desa dan sebagainya. Nah, di sini ciri khas dari COVID-19 ini yang buat dia menjadi pandemi global itu adalah penyakit ini penyebarannya itu begitu cepat. Kalau bahasa medsosnya mah cepat viral. Viralisasinya itu cepat gitu, viralisasinya. Nyenggol dikit viral, nyenggol dikit nular dan sebagainya. Nah, lalu kemudian muncullah himbauan untuk WFH, work from home. Muncul juga kemudian usul-usul atau saran-saran untuk karantina wilayah, untuk lockdown dan sebagainya. Pun juga termasuk usulan-usulan untuk membatasi kerumunan massa, yang mana di antara kerumunan massa itu guys adalah sholat jamaah. Wah, ini dia nih, ini kemudian menjadi masuk ke ranah itu, karena sholat jamaah kan meniscayakan kumpulan orang ya, bukan kumpulan jin gitu ya. Justru kalau yang hadir bukan orang bahaya. Nah, kemudian pemerintah dan juga kemudian disuarakan juga oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, menghimbau untuk kemudian tidak sholat jamaah dan atau Jumatan sementara di masjid-masjid. Nah, ini menarik, tentunya menarik. Apalagi rame itu, sekarang rame. Alhamdulillah. Satu sisi kekepoan ini, kan kepo tuh, teman-teman pada kepo. Gimana sih? Kok melarang-larang sholat jamaah? Kok melarang-larang Jumatan? Ini teman-teman pada kepo. Poin yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, ini menjadi amal-amal kebaikan. Kekepoan itu sudah positif. Artinya apa? Kita ada care, kita ada rasa peduli. Oh, ternyata gimana ya hukum agamaku, syariat agamaku mengatur dalam hal ini. Nah, tapi ada koreksi juga nih, kan rame itu meme di mana-mana itu gini, bacaan meme itu gini. Gaya lu pas waktu kondisi normal gak datang ke masjid, pas waktu masjid dilarang lu sok sewot gitu. ada meme itu koreksi lah, itu muhasabah. Itu muhasabah. Tapi kekepoan itu sendiri, kepo apa sih hukum agama terkait dengan melarang penyelenggaraan sholat Jumat atau sholat jamaah, nggak jamaah di masjid, itu gimana? Itu sudah poin positif. Itu sudah poin positif yang menunjukkan berarti sebenarnya kita ini sebenarnya masih punya kepedulian. Kita ini sebenarnya masih ingin tahu sebenarnya tuntunan Islam itu bagaimana sih. Nah, termasuk akhirnya kemudian kita kupas pada kajian online malam hari ini. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saya pribadi di sini tidak berani berpendapat sendiri, dan kaidahnya ya dalam Islam itu kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada ahli dzikri. Di sini tafsirannya adalah para ulama yang mu'tabarah, yang dapat dipegang ilmunya kalau kita tidak tahu. Nah, di sini dalam hal ini saya hanya nahnu du'at. Kita ini hanya para penyampai. La qudhat. Kita bukan hakim yang menghakimi, tapi kita para penyampai. Nah, dalam hal ini saya merujukkan pendapat saya, atau saya merujukkan hal yang dapat diambil dari seorang ulama yang terpercaya, ulama kaum muslimin mutaakhirin yang hari ini masih hidup, yaitu beliau bernama Al-Alim Al-Jalil Asy-Syaikh Atha Ibn Khalil Abu Rashtah. Itu beliau Masya Allah luar biasa, salah seorang insinyur teknik
teknik sipil, tapi ilmu kealimannya luar biasa. Udah ngarang kitab usul fikih banyak kali. Nah, artinya kalau dalam bahasa kita mah, wah beliau master banget gitu. Nah, saya merujukkan pendapat pada penjelasan beliau, dan menurut saya pribadi dan saya ini buat teman-teman semua, ini pendapat yang bisa kita ikutin nih, bisa kita follow nih guys. Sesungguhnya beliau mengatakan sesungguhnya meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat dalam kondisi tersebarnya wabah penyakit menular itu tidak dilakukan secara umum. Nah, jadi sebenarnya meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat itu bisa, tapi tidak umum. Tidak kemudian libur semua, sholat libur semua, gak sholat semua. Wah, kalau gitu mah gitu ya. Iya, kalau gitu mah ada yang seneng. Siapa? Ya para orang-orang yang selama ini nyinyir terhadap agama. Wah, ini kesempatan nih. Apalagi hari ini ya, itu kan digoreng juga tuh oleh mereka. Apa nih orang-orang fanatik beragama? Udah rame corona gini masih nekat kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, tentu ini kita perlu dudukkan secara jernih. Kita ikut pendapat ulama yang muktabaroh, yang dapat diikuti ilmunya. Yang kalau kita follow beliau, insya Allah selamat, karena Allah dalam Al-Quran sudah menjamin fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu udah simple, kita ikut aja pada ulama yang tahu, yang paham. Baik, kita lanjutkan. Tetapi pembatasan atau pelarangan penyelenggaraan sholat jamaah dan sholat Jumat itu berlakunya adalah kepada orang-orang yang sakit, yang hendaknya mereka itu diisolasi. Nah, jadi ternyata kita sebagai seorang kaum muslimin tentu harus menjadikan visi hidup kita ini guys, visi hidup, tujuan hidup kita itu ibadah. Dan di antara terma ibadah yang paling jelas ketok moto itu bahasa Jember, bahasa Sundanya apa kan? Bahasa Sunda ketok moto itu terlihat jelas kasat mata. Nah, kasat mata itu adalah ibadah mahdhah, dalam hal ini adalah sholat. Nah, itu menjadi terma utama, sehingga justru harusnya pemerintah dalam hal ini memfasilitasi orang sholat. Kenapa? Ya, karena bagi seorang muslim itu harga mati, itu udah tujuan hidup dan mati, sehingga bukan malah dilarang gebiah uyah itu bahasa Jember, bahasa Indonesianya itu pukul rata. Ya, bukan kemudian pukul rata wis ambil sing simple aja, ambil sing praktis, nggak usah sholat kabeh, nggak usah sholat semuanya. Wah, itu kemudian menjadi riskan. Nah, tapi dipilah. Yang sholat itu tetap itu nomor satu, itu harga mati, patokan ibadah mahdhah bagi seorang muslim. Nah, tapi kemudian Islam juga adalah agama yang metodologis. Islam adalah agama yang ilmiah. Islam ini agama yang kalau kita follow, waduh, masya Allah, itu akan menghantarkan pada keselamatan di dini wa dunia wal akhirah. Islam punya tuntunan khusus terkait dengan masalah sholat di tengah kondisi mewabah. Nah, tuntunannya guys, diantaranya adalah orang yang sakit diisolasi dan tidak perlu ke masjid untuk sholat jamaah dan untuk sholat Jumat. Nah, dan kemudian itu yang pertama ya, itu poin yang pertama. Kenapa Nang? Jangan maksain ya, kalau yang sakit itu. Iya betul, yang sakit jangan maksain. Karena apa? Ya karena potensi penularan kepada yang lain nanti malah bawa penyakit. Tapi bukan satu hinaan ya, bukan. Tapi ini satu kesadaran diri, waduh, ini gue ini kalau maksain sholat nanti malah bersin sambil assalamualaikum asim, waduh, itu sampai kanan sampai kiri udah langsung kena ODP, jadi PDP, jadi positif nanti jadinya ya. Ya tentu maka dari itu yang sakit ya menahan diri. Tentu Anda sudah punya niatan, oh saya udah niat ibadah nih, saya biasanya sholat jamaah, saya kangen sama masjid, mu'allakun bil masajid. Kalau dalam bahasa hadisnya itu hatinya raket dengan masjid, tapi karena kondisi sehingga menahan diri, insya Allah itu sudah tercatat pahala. Kalau kata Ustaz dari Hidayat, kalaupun mati dalam kondisi itu udah syahid. Kalau kata Ustaz dari Hidayat itu sudah masuk kondisi meninggal syahid. Jadi yang pertama, yang sehat tetap lanjut sholat jamaah dan sholat Jumat, karena sholat itu dan juga berjamaah nanti kita kupas hukumnya ya. Itu adalah hajat hidup harga mati bagi kaum muslimin. Sholat. Nah, yang sakit itu di rumah, tidak memaksakan diri. Berikutnya yang kedua,
Dan hendaknya diambil semua protokol-protokol kesehatan berupa langkah-langkah kebersihan, menyediakan masker, dan jika diperlukan menggunakan selubung, atau selubung itu ya APD lah ya, alat pelindung diri, dan yang lain-lainnya. Nah, dan dengan catatan, ini kasih catatan tebal, kemudian orang-orang yang sehat terus melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah tanpa dihentikan, tetapi difasilitasi. Tapi difasilitasi, karena ingat, sekali lagi ditekankan bolak-balik, disampaikan bolak-balik, sholat ibadah itu hajat hidup harga mati bagi kaum muslimin. Maka negara tidak bisa seenaknya melarang, tetapi harusnya memfasilitasi. Ya, kita hati-hati, ya kita jaga diri dari corona, ya, tapi jangan sampai kemudian hajat hidup utama, yaitu ibadah, sholat itu menjadi terhalangi. Dengan cara apa? Ya negara hadir, ya paling enggak ada tes medis di masjid itu, ada yang kemudian oh jenengan sakit, jenengan nggak sakit, dan sebagainya. Jangan kalah sama pabrik lah. Anak kadang cemburu ya, iri dalam hal ini boleh ya, iri dalam hal ini positif. Kenapa kok pabrik-pabrik yang bonafit, yang elit itu ada alat thermal gun yang kayak tembak tuh, yang ditembakkan di kepala, tes gitu. Sementara masjid, ya Allah nggak ada gitu. Masjid nggak ada. Padahal tempat yang paling elit di muka bumi ini itu adalah Baitullah, itu adalah rumah Allah, yaitu masjid. Harusnya ya kalau kantor-kantor ada, kalau mal-mal ada, di masjid itu difasilitasi juga. Di masjid harusnya difasilitasi juga. Berapa sih harganya? Gak sampai jual rumah kok. Anak husnudzon, aku yakin gak sampai jual rumah, gak sampai jual mobil. Cuman masalahnya udah diekspor dulu. Waduh, bahaya nih. Kita masalahnya kurang stok gitu ya. Duitnya ada, tapi stoknya nggak ada, sama aja. Oke, kita kembali ke laptop. Ini anak sambil bawa laptop nih, Ustaz. Anak sambil bawa laptop. Silakan PA nih, kira-kira di laptop. Lanjut, baik. Ya, jadi orang yang sehat terus melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat, karena ini hajat hidup kaum muslimin. Dan jika diperlukan diadakan tim medis di masjid. Ini bagian dari riayah. Ini bagian dari pelayanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Langkah-langkah preventif terhadap penularan corona dapat diambil, itu dilakukan, tetapi ibadah sholat juga tetap dilakukan. Nah, jadi kan dapat tuh dua-duanya tuh. Tapi kalau kita larang total, gak usah sholat, gak usah apa, akhirnya ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Justru hajat hidup utama kaum muslimin, yaitu sholat. Ini kan payah. Tapi repot ya, memang kalau kena mukidi enggak repot. Kalau orang pinginnya enak aja, simple, murah, beres, itu mah repot ya. Itu repot gitu. Kenapa diambil kesimpulan demikian? Sebab dalil-dalil yang ada tentang sholat jamaah dan sholat Jumat tidak mengandung penelantaran yang kontinu. Maksudnya adalah yang nggak ada sejak zaman dulu itu Rasulullah, baik dalam ayat Al-Quran, baik itu hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi, maupun af'alun Nabi, perbuatan Rasulullah SAW, nggak pernah ada beliau menelantarkan sholat jamaah ini secara kontinu. Itu tidak ada. Bahkan sholat itu, sholat berjamaah khususnya, tidak menuntut jumlah besar untuk menunaikannya. Jadi sebenarnya ngapain sih sampai dilarang? Ini bahasa simpelnya, ini bahasa rakyatnya, kayak kita ini bahasa rakyatnya. Ngapain sih dilarang? Toh juga protokol kesehatannya dapat kita lakukan, terus kemudian jumlahnya juga nggak ribet-ribet amat. Sholat jamaah dan sholat Jumat ini nanti kita akan jabarkan, itu nggak ribet-ribet amat. Tapi kenapa kok sampai segitunya? Itu kan melanggar hak kami sebagai seorang muslim. Nah, ini PR dan ya kita kaji bersama-sama ini supaya kita paham, supaya kita saling memahami. Oh, idealnya begini. Baik, yang pertama berkaitan dengan sholat jamaah, maka perlu difahami bahwasannya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ya guys. Jadi fardu kifayah itu maknanya adalah satu kewajiban di satu wilayah yang jika kaum muslimin di wilayah tersebut sudah menunaikannya, maka sudah tuntas untuk kaum muslimin di wilayah itu. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap individu, setiap pribadi muslim itu berkewajiban untuk melaksanakannya.
Nah, jadi kalau fardu kifayah itu minimal satu wilayah lah, itu sudah tertuntaskan. Wilayah apa yang ada masjidnya? Paling tidak patokan paling ringkes, paling sederhana, masjid-masjid itu tidak kosong atau tidak berhenti aktivitasnya. Jadi yang dimaksud fardu kifayah itu di situ. Tapi jangan mentang-mentang ya anak-anak zaman now ya. Anak-anak zaman now kan sukanya istihad jalan lain. Jadi kalau dulu ada ulama yang namanya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, itu nulis kitab yang namanya Tafsir Jalalain, dua jalal. Tafsir yang dikarang oleh ulama dengan nama dua jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Anak zaman now enggak, saya enggak suka. Saya sukanya tafsir jalan lain. Begitu ada himbauan ini fardu kifayah, nanti dia beristihad gini, udah deh, gue nitip absen aja ya, inti yang sholat aneh nitip absen. Mentang-mentang fardu kifayah. Mentang-mentang fardu kifayah mah nanti nitip absen, ya enggak lah ya, pahala tentu masing-masing berbeda. Makanya kemudian fardu kifayah ini kalau dalam terminologi madhab Syafi'i itu diterjemahkan menjadi sunnah muakkadah. Jadi kalau fardu kifayah ini kan dalam satu wilayah ya. Ini kalau ditarik dalam ranah personal individu dalam terminologi mazhab Syafi'i, bahasa lainnya itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang benar-benar ditekankan sampai banget. Kalau nggak ada uzur, wis datang diusahakan banget. Nah, istilahnya TOP BGT lah, ini sholat jamaah ini TOP BGT gitu. Itu kalau dalam konteks personalnya. Nah, sholat jamaah sendiri hukumnya adalah fardu kifayah. Contohnya, diantaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ma min thalathin fi qaryatin. Tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung. Qaryah ini kampung, desa, wilayah yang dimana paling tidak patokannya itu satu, ada masjid di situ. Masjid di tempat kita lah. Di mana tidak ditegakkan di tengah mereka sholat kecuali setan telah menguasai mereka. Nah, ini ada kode nih. Kalau bahasa usul fikihnya itu korina. Bahasa usul fikihnya korina. Kalau bahasa kitanya mah kode. Rasulullah udah kasih kode. Hati-hati ente. Kampung ente nggak ada sholat, setan tuh menguasai itu bentar lagi tuh. Hati-hati. Nah, sehingga kemudian ini menjadi korina, menjadi kode. Itu menjadi paling tidak sak kampung itu berdirilah sholat jamaah itu. Sehingga kemudian ditarik kesimpulan hukum istidlalnya, konklusinya bahasa kita itu yaitu fardu kifayah. Dan ada beberapa hadis yang lainnya. Agak kita percepat ya. Nanti ada sisi tanya jawab kan? Ada sisi tanya jawab. Betul. Ada Mas Ustri. Oke, siap Kang. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Adapun sholat Jumat, maka ini sholat Jumat nih. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Artinya apa? Masing-masing orang, laki-laki terutama, itu wajib untuk melaksanakan. Tidak harus satu wilayah. Makanya sholat Jumat itu mah cenderung rame ya. Kenapa ya? Karena memang al-aslu fardu ain. Makanya cenderung rame kemudian. Sholat Jumat ini fardu ain, tidak gugur kecuali dengan adanya uzur, dan dalil-dalil tentang hal itu ada banyak. Di antaranya gini ya, sholat Jumat itu wajib kecuali bagi yang diuzurkan dalam nas syar'i. Bahasa simpelnya, bahasa anak mudanya kita itu aslinya itu wajib, kecuali yang memang dalam Al-Quran maupun dalam dalil-dalil itu dikasih keringanan, dikasih uzur untuk kemudian tidak hadir. Contoh, Quran surat Al-Jumu'ah. Ini Quran surat ke-62 ayatnya ayat ke-9. Wallahu subhanahu wa ta'ala qol idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat maksudnya di sini, karena ayatnya suratnya surat Al-Jumu'ah, maka bersegeralah dan mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, perintah ayat ini menggunakan sigot lafaz umum, artinya overall kena seru oleh Allah Subhanahu wa taala, kena panggil. Wajib dengan korina yang jelas dan larangan-larangan yang juga sudah jelas, yaitu bahkan jual beli pun dilarang dalam hal ini. Maka ya kesimpulannya wajib fardu ain gitu. Nah, lebih lanjut lagi dalam tadi kan ayat Al-Qur'an, sekarang hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sami'a
man sami'an nadhi, barang siapa yang mendengar seruan azan, falam yujibhu, dan tidak menjawabnya, maka tidak ada sholat untuknya kecuali karena uzur. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa uzurnya? Takut atau sakit. Nah, artinya dalam sholat Jumat ini hukum asalnya adalah wajib, tapi kemudian ada nas-nas yang membolehkan dia tidak Jumatan. Tapi ingat, nasnya ini bersifat syar'i, bukan akli, bukan akal-akalan, bukan modus. Kalau zaman sekarang mah bukan modus, mentang-mentang lagi nggak mood, waduh kayaknya ini aku takut nih, kayaknya takut sih. Padahal nggak, aslinya nggak takut-takut banget. Toh wilayah dia juga bukan zona merah gitu, wilayahnya bukan zona merah, tapi itu modus, bukan takut ya, bukan takut. Ya. Nah ini PR bagi kita, ini PR bagi kita. Nah, maka dari itu kembali kepada kesimpulannya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini kan teman surga, teman yang insya Allah kita di dunia bareng-bareng menggali amal, insya Allah nanti kita kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka Alamin. Kesimpulannya adalah sholat jamaah dan sholat Jumat itu tetap dilanjutkan, tetapi dengan protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol medis yang memadai. Sehingga apa? Hikmahnya dari kesimpulan ini, dua hal dapat kita raih. Dua hal sekaligus dapat kita raih. Yang pertama, kita sholatnya tetap jalan, hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim tetap dapat terpenuhi. Dan yang kedua, dengan protokol yang memadai, dengan protokol yang maksimal, yang optimal dan di backup oleh negara. Nah, sehingga kemudian ketercegahan dari penularan COVID-19 ini juga ya kaum muslimin terlindungi. Ya dengan syarat yaitu mbok ya itu bahasa Jember, bahasa Indonesianya apa ya? Ya begitulah. Ya begitulah. Kok ya begitulah? Seharusnya ya negara hadir kemudian untuk mengambil kita. Dan gini, sobat muda sekalian perlu paham juga, sobat teman-teman muda, kita itu harus biasa berlatih berpikir kritis. Dan ingat, sejak zaman dulu Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya, mentadrib, melatih, mentraining para sahabatnya itu. Dan ingat, sahabat-sahabat Rasulullah, ar-rijal haula'u ila Rasul, laki-laki di sekitaran Nabi itu adalah orang-orang muda loh. Itu adalah anak-anak muda seusia SMP, SMA, mahasiswa, sekitaran itu loh mayoritasnya. Iya. Dan Rasulullah membiasakan mereka berpikir kritis, argumentatif dan ideologis. Nah, jadi dalam pembinaan beliau di rumah Arkom bin Abil Arkom, selalu mikirnya itu personal, ruhiyah dan sistemik. Makanya kemudian banyak ya di kitab-kitab sirah kita lihat, kita baca, beliau itu ibadahnya jalan, jago, top banget Rasulullah, akhlaknya mulia banget. Tapi di sisi yang lain beliau mengkoreksi sistem, mengkoreksi grand design yang sedang berlaku dalam kehidupan itu juga jos juga. Jadi balance gitu, balance. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita hanya fokus udah deh, yang penting personal kita aja dah, yang penting kita mah baik, yang penting kita mah nggak ngapa-ngapain, ya oke, itu kebaikan bagi anda personal. Tapi ingat, kebaikan anda sekedar soleh, anda tidak muslih, sekedar baik saja, tidak memperbaiki, gitu. Tapi dengan dakwah yang inkilabian, dakwah yang kemudian makanya Rasulullah itu akhlaknya oke, ibadahnya oke, tapi menyeru untuk perbaikan sistemik, memperbaiki masyarakat Quraisy jahiliyah ya zaman itu. Pra-Islam kan masyarakat jahiliyah yang kita sering dengar istilah itu juga harus jos juga, itu juga harus dibiasakan juga, sehingga anak muda ini berpikirnya kritis, argumentatif dan ideologis. Nah, dalam konteks ini dari penjelasan kita tadi ya, kita hadir untuk sebagai rakyat nih menasehati penguasa, muhasabah lil hukam. Ayo dong, datanglah, kan ente udah kita bayar lewat pajak. Kita nih beli sepeda motor dipajak, beli mobil dipajak, bayar sekolah itu juga ada uang pajaknya, kita naik gojek juga ada pajaknya. Ya ayolah, datang hadir kepada kita ini rakyat untuk kemudian memberikan riayah su'unil ummah, memberikan pelayanan kepada umat.
Betul, sehingga kemudian ya keep balance lah, ada keep balance. Dan ini bukan bid'ah, ini bukan hal yang haram mengkoreksi penguasa. Ini mah udah sejak zaman dulu Nabi udah biasa, Rasulullah udah biasa menasihati para sahabat dan didikan Nabi, leader, pemimpin besar, hasil kader Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya, itu nggak baperan. Ya. Nggak kemudian dikritik terus gue gebuk ente ya. Enggak terbukti. Kemudian setelah itu beliau tidak anti kritik, tapi hadirnya anak-anak muda, hadirnya teman-teman yang kritis mengingatkan, itu mereka bersyukur, alhamdulillah, berarti aku terselamat nih dari ketergelinciran dan sebagainya. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Tarikh Al-Kamil Ibni Asir dikatakan Umar bin Khattab itu ketika baru dilantik jadi khalifah Amirul Mukminin, beliau itu menghunuskan pedang itu ya, pedangnya yang disarung itu dicabut gitu ya. Dan beliau mengatakan, ya umatal Islam, wahai umat Islam, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Seandainya aku memberikan keputusan yang benar, maka taatilah aku. Seandainya aku ini salah, maka ingatkanlah aku. Dan seandainya aku tidak bisa diingatkan, luruskanlah aku dengan ini, dengan pedang. Maksudnya itu sampai saking Umar bin Khattab itu open minded, tidak anti kritik, dan ya memang wajarnya begitu. Rakyat hadir mengingatkan, penguasa hadir untuk melayani. Termasuk diantaranya dalam konteks sholat jamaah dan sholat Jumat. Sehingga kita dapat dua hal. Hak-hak asasi kita sebagai seorang muslim, sholat jamaah dan Jumat terjaga, dan wabah COVID-19 juga kita terlindungi dengannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Enak kan dapat dua. Nah, Daripada korban salah satunya. Kan nggak enak. Betul. Baik. Mungkin itu kan yang bisa saya sampaikan kan. Oke, baik Mas Ustadz. Ini alhamdulillah ini banyak penontonnya ini. Kita sudah mantap tuh, banyak yang komen tuh, mantap Jos, ya. Mantap kali Ustadz Putri, luar biasa ini. Nah, silakan kepada teman surga yang lain untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya seputar tema kita pada malam hari ini, sholat jamaah di tengah wabah. Atau misalnya teman-teman yang lain juga boleh menanyakan yang lain kalau misalnya terkait dengan hukum-hukum fikih apa segala macam nih, mumpung ada pakarnya di sini ya, luar biasa ini Ustadz Gaul. Ya gue nggak pakar-pakar banget sih, tapi belajar untuk menjadi pakar aja, belajar. Baik. Silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan nih. Nah, itu siapa itu, Kak? Ini tim mana nih? Ini orangnya di balik layar cuma jenis gaul yang suka desain ini, dia kepo dia. Termasuk dia udah nyiapin layout. Nah, ini dia Iya, ini di balik layar ini aneh buka behind the scene. Ya, boleh sambil behind the scene, sambil nunggu teman-teman nih untuk yang bertanya, silakan. Nah, tuh ada tuh yang bertanya tuh. Baik. Ini ada yang bertanya nih, Ustaz. Ya. Apa ini? Halo? Ada pertanyaan. Ini kayaknya kalau di luar konteks ini sekarang nggak jadi masalah ya. Oh, sebentar. Ibn Bari. Oh, itu teman Ana itu dia anak Jember, dia anak majelis gaul. Panitia internal nggak usah tanya ente. Ngapain tanya? Jangan-jangan ngetes ini. Iya, ente kita ketemu aja. Awas ente kalau ketemu ya. Enggak. Sorry bercanda. Aduh, bentar. Nah, ini tanya. Apakah Ustadz semua ini mengandung indikasi akan datangnya hari kiamat dengan fenomena sekarang kita ini? Gimana? Oke, siap. Siap, Jos. Jadi, apakah ini merupakan tanda akhir zaman, indikasi tentang datangnya hari kiamat? Nah, ini menarik. Karena kan sempat banyak dikupas oleh ustadz akhir zaman. Ada Ustadz Rahmat Baikuni, ada Ustadz Zulkifli M. Ali, dan sebagainya. Termasuk juga Syekh Imran Hussein. Waktu itu anak sempat dampingi beliau pakar
fikih tahawulat akhir zaman dari Kanada. Waktu itu pernah ke Jember, orangnya juga pernah ke Jember. Jadi ngomong-ngomong soal gini ya, the end of the day tentang hari kiamat itu perlu kita ketahui bareng-bareng teman-teman sekalian. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, bu'ithu ana wa yaumis sa'ah kahataini. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat itu bagaikan dua ini nih, bagaikan dua jariku ini. Dua ini bukan dua istri maksudnya loh ya, bukan, maksudnya dua ini maksudnya adalah tangan. Artinya apa? Bil makna dekat. Diutusnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian, nubuah, dengan datangnya kiamat itu dekat banget. Maknanya satu, berarti Rasulullah itu nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya yang kedua, sejak zaman Rasulullah pun itu sudah dekat kiamat. Nah, kemudian dan Rasul ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Beliau nggak jawab waktunya. Beliau tidak berani mematenkan waktunya. Sebenarnya beliau bisa aja punya hak tanya kepada Allah, ya Rasul, ya Allah, masa sih nggak dibocorin infonya? Tapi sekali lagi bukan itu tipologi mentalitas yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau membocorkan indikasi-indikasinya. Beliau membocorkan tanda-tandanya terkait dengan akhir zaman. Tapi yang beliau bangun mentalitas tengah kalangan sahabatnya dan umatnya adalah apa yang sudah kalian persiapkan untuk menyambutnya. Nah, jadi itu mentalitasnya. Bukan tanggal biru sih kayak kemantenan aja. Kalau kemantenan kan kita tanya, tanggal biru nih jadian. Emang inti mau datang? Ya, inti Anda mau datang. Tapi kalau kiamat, buat apa kita penasaran kepo dengan tanggalnya gitu ya. Justru yang harus kita kepo adalah, yang kita kepoin itu adalah apa persiapan kita, prepare kita ini apa gitu. Berikutnya, terkait dengan wabah corona dan akhir zaman, memang banyak analisa-analisa dari pakar-pakar akhir zaman dan juga dalil-dalil yang dibawakan, di antaranya berhentinya Ka'bah. Nanti kita bahas lah mungkin lain waktu ya. Ka'bah itu, tawaf di Ka'bah itu sudah berhenti kurang lebih selama 40 kali loh sepanjang sejarah. Jadi ini bukan yang pertama kali, that is not the first time. Ada 40 kali sepanjang sejarah. Tawaf itu pernah berhenti di tengah-tengah Ka'bah. Terus kemudian itu satu indikasi sih. Kemudian terjadi virus di mana-mana. Terus berikutnya asteroid. Nah, ada benda langit yang melewati bumi. Nah, nanti ada medan magnet besar. Kemudian besi-besi itu hilang fungsi, ceket semua. Ya bayangin aja kita apa benda-benda teknologi hari ini yang nggak pakai besi. Mobil elektrik kalau besinya ceket semua, sepeda motor nggak bisa jalan, nggak bisa ngegas, terus HP juga komponen-komponen dalamnya pada besi semua. Nah, akhirnya kemudian dilanjutkan ijtihad itu bahwa ya nanti teknologi itu kembali kepada zaman baheula. Zaman dulu. Pokoknya nggak tahu lah itu bahasa Bogor, itu bahasa Sunda itu. Zaman dulu. Ya zaman dulu lah. Karena zaman dulu. Nah sebagainya. Oke, teman-teman sekalian yang perlu kita pahami adalah sebagai sebuah analisis, sebagai sebuah pendapat, hal tersebut adalah sah. Hal tersebut adalah ya tidak dilarang. Tetapi kalau kita kupas lebih lanjut lagi, ternyata hadis-hadis tentang akhir zaman itu sifatnya dhonni. What is the meaning of dhonni? Apa itu dhonni? Ini bikin bingung aja. Ini bukan bikin bingung. Justru kalau dalam kaidah usul fikih ini membuat kita itu jadi paham. Mana yang harus di saklek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya saklek gitu ya? Baku. Pasti. Mana yang baku dalam Islam dan mana yang ya kita boleh berbeda. Tapi ya ada perbedaan, itu boleh, itu ada. Nah, dalil-dalil tentang akhir zaman ini dhonni. Terkait dengan qat'i dan dhonni itu ada dua macam. Ada dari segi subutnya, periwayatannya. Jadi makanya kita ada hadis maudhu, palsu, dhaif, lemah, hasan, baik, sahih. Sahih itu valid berarti itu sebagai. Ternyata hadis sahih pun, hadis valid pun itu belum tentu mutawatir. Dan sebagainya. Nah, itu dari segi subut periwayatannya. Dan yang kedua, dari segi dilalah atau dari segi penunjukan atau bahasa kita ini, bahasa anak muda itu karepnya itu bahasa Indonesianya ya, karepnya itu ya.
Mining sing dikarepi dalam hadis itu, yang dimaksud di dalam hadis itu apa? Oh, yang ini dimaksud ya. Karep gitu. Interpretasinya menjadi multi, menjadi banyak. Jadi ada thubut, ada dilalah. Nanti di dalam kitab Nizamul Islam bab hukum syarok itu juga dibahas dengan luar biasa oleh maha guru kita bernama Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Itu beliau ulama jos, kitabnya luar biasa, 14 tahun anak nggak putus-putus ngaji kitab beliau. Teman-teman surga yang belum ngaji, ayo buruan ngaji nih. Mumpung masih ada zaman nih sebelum kiamat buruan ngaji. Itu kitab jos banget. Nah, kembali ke akhir zaman, maka analisa kayaknya nih akhir zaman ini bentar lagi, itu boleh. Tapi ingat, mentalitas yang dibangun adalah apa persiapan saya itu. Karena kita juga gak kaget, tidak gaguk, tidak gagap. Dulu ulama juga ngomong gitu. Oh, ini kayaknya kiamatnya di zamanku nih. Ini kayaknya kiamatnya di zamanku. Karena indikasi-indikasi itu ada. Sehingga apa? Kita nggak gagap. Oh iya, ulama dulu mengambil kesimpulan dari dari fakta di zaman itu. Nah, di zaman kita ya berarti ya kita mengkaji fakta di zaman kita sekarang. Dan jangan ditabrakkan. Pendapat ente ini nggak sama ulama salaf dulu. Iya, beda dong, beda zaman gitu ya. Beda zaman. Karena ini ranah dhonni. Jadi dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Nggak usah kaku kalau dalam hal dhonni ini. Tapi tetap boleh dianalisa sambil kita ya waspada dan muhasabah diri. Iya ya, ini udah akhir zaman nih. Kita prepare kita apa? Dan itu mentalitas yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Keponya kita itu kepo di situ, bukan kepo tanggal berapa ya? Jam berapa nih? Gue mau bikin bunker nggak di tanah, pakai baja gitu ya. Ya nggak gitu kali, nggak bisa. Baik ini Mas Ustadz ini baik. Ini ada lagi nih Ustadz, saya mau tanya gimana menghadapi wabah corona ini sesuai ajaran Islam. Gimana nih Mas Ustadz? Oke. Yang tanya itu siapa? Yang tanya mau yang ideal? Yang tanya mau yang ideal apa yang mau setengah-setengah? Nggak tahu nih, nggak disebutin ini. Baik. Ya, yang pertama, Rasulullah SAW terkait dengan taun ini bil makna penyakit yang mewabah, nggak harus COVID ya, nggak harus COVID-19, bisa kusta, bisa malaria, bisa demam berdarah atau apapun penyakit yang mewabah. Penularannya itu cepat dan juga melibatkan banyak orang. Itu taun, didefinisikan dalam satu kalimat yang ringkas, taun. Nah, ketika menghadapi taun, SOP, tuntunan Nabi itu jelas. Satu, hendaknya di tempat mana wilayah wabah itu dominan, zona merah kalau zaman kita sekarang, istilah kita sekarang zona merah, yang di dalam nggak keluar, yang di luar nggak ke dalam. Nah, jadi yang di luar nggak ke dalam, yang dalam nggak keluar, atau kalau bahasa istilah kita itu karantina wilayah atau lockdown. Jangan pakai istilah lockdown, nanti ente digebuk sama buzzer. Jangan pakai istilah lockdown ya. Oke dah, ngalah, yang waras ngalah. Oke dah, nggak pakai istilah lockdown, mau karantina wilayah atau apa, esensinya itu. Esensinya itu. Dan ya pemerintah udah ambil opsi pembatasan PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau ya work from home dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat itu lockdown juga sih sebenarnya, itu lockdown swasta. Bahasaan ini istilahnya itu lockdown swasta. Dah, inti lockdown masing-masing diri deh. Enak aja kalau lockdown kan gue yang nanggung. Kalau inti masing-masing lockdown sendiri kan ya inti sendiri yang nanggung kan gitu. Bahasa ringkasnya itu sebenarnya. Makanya gak mau lockdown, maunya work from home, maunya ya karantina masing-masing gitu ya. Ya hanya sekedar himbauan. Sebenarnya itu ya begitu solusi Islam, tapi itu dalam konteks personal. Yang di dalam tidak keluar, yang keluar tidak ke dalam wilayah itu. Dalam konteks negara juga hadir memfasilitasi. Ya hendaknya kalau di lock seperti itu, ya hajat hidup orang banyak itu kemudian menjadi tanggung jawab negara. Tapi Ustaz, duitnya kan kurang, nanti duitnya nggak ada. Ya makanya kita ini udah bilang dari dulu, kalau ingin cari duit banyak, APBN nggak kurang-kurang, pakai sistem
nizamul iktisadi fil Islam, pakai sistem ekonomi dalam Islam, dijamin. Kita udah punya hitung-hitungannya rinci kok, 9.000 triliun kita dapat tuh. Nah, tapi masalahnya ya kita doakan lah ya, semoga negara kita dapat hidayah, segera hijrah ke Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lockdown tidak kemana-mana, tidak menularkan kepada yang lain. Yang kedua harus ada keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Jadi yang pertama, ketika kita dapat wabah ini, ya kita bertawakal kepada Allah. Tidaklah COVID-19 ini diciptakan melainkan oleh pencipta yang sama, yaitu Al-Khaliq, Al-Wajibul Wujud, Allah Jalla Jalaluh. Itu keyakinan, itu babnya bab tawakal. Tapi di saat yang sama, jangan sampai kita menegasikan ikhtiar. Ente ngapain takut sama corona? Corona itu makhluk Allah, sama kita, makhluk Allah corona itu. Ya bro, gimana? Itu sama seperti kita sama macan. Ente dikandangin sama sekandang sama macan, berani nggak? Macan itu kan makhluk Allah juga. Tapi kan ada kodar, ada khosiat yang Allah letakkan. Macan itu karnivora, dia hewan buas. Wajar ente takut kalau kemudian ditaruh sekandang sama macan. Sama corona itu juga ada kodarnya, ada khosiatnya dari Allah, apa bikin sakit. Nah, maka wajar juga ketika orang itu ya berikhtiar untuk kemudian menghindarkan diri darinya. Ini babnya bab ikhtiar. Jadi jangan sampai kita timpang antara tawakal dengan ikhtiar. Jangan sampai terutama tawakal ini dijadikan modus untuk menegasikan ikhtiar. Anna rajula ja'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu itu ada seorang laki-laki yang ingin sowan, ingin datang kepada Rasulullah SAW, wa arada ayatsroka nakotahu, dan dia itu ya memarkir untanya, kendaraannya diparkir. Kalau zaman dulu kan unta ya, zaman sekarang kita ya kendaraan kita lah ya diparkir. Tapi dia berkata, arsala nakoti wa tawakal. Udah deh, tak parkir aja untaku biasa, nggak usah tali, sambil aku bertawakal. Nanti kalau udah saatnya hilang ya berarti bukan rezekinya. Kalau nggak hilang, ya udah ini kekuasaan Allah. Dari jauh Rasulullah SAW manggil itu orang. Saudaraku, akhi, ikilha, tali, kau tali itu unta itu, tali, ikilha, wa tawakkal Allah. Sambil kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah merevisi itu pendapat orang yang penting bertawakal, nggak usah berikhtiar. Nah, maka ya hari ini paling nggak work from home, halaqah from home, kajian from home, ya kayak malam hari ini kita mengamalkan hal itu, kita mengamalkan tuntunan hal itu sambil kita berdoa juga. Untuk doa, ada satu doa yang masyhur dan maksur. Ini bersenat sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Doa terkait dengan menanggulangi bahaya, baik itu berupa wabah maupun berupa perampokan, berupa maling. Doanya bunyinya begini. Ini maksur, ini ada dalam kitab Al-Maksurat, kecil itu Al-Maksurat Kutayib. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Utsman tanya waktu itu, ya Rasulullah, ini lagi banyak wabah nih, lagi banyak hama. Kira-kira gimana ya supaya kita selamat dari hama? Nah, Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, Utsman, ucapkanlah Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Niscaya tidak ada apapun di langit dan bumi yang mampu mengganggu kita, mengganggumu. Nah, jadi ini jaminannya sudah jaminan Nabi ya, tapi tentu ingat ya, tanpa menegasikan ikhtiar. Ini ikhtiar doa. Ikhtiar doa itu nanti deh yang belum punya Al-Maksurat nanti bisa download PDF-nya atau nanti bisa kontak-kontak nanti bisa kita kirim gratis itu, dan gampang kok, hasilnya gampang. Nah, ikhtiar medisnya ya kita ikut kepada ahlinya, yaitu para dokter. Rasulullah bersabda, "Idza wujidal amru ila ghairi ahliha fantadiru sa'ah." Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancurannya. Artinya apa? Ambiar. Sebuah urusan medis nih, corona kan medis ya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ambiar acur. Nah, maka dalam hal medis ya kita manut kepada ahlinya yang Allah karuniakan ilmu dalam hal ini, yaitu para dokter. Sebenarnya para dokter pun dalam ide itu udah usul loh untuk lockdown. Aduh, bahas lockdown lagi nih. Udah deh, jangan lockdown, nanti digebuk buzzer-buzzer, udah selesai. Tapi emang yang paling ideal itu udah kayaknya gitu ya.
Insya Allah cukup itu untuk yang tuntunan Islam terkait dengan COVID-19. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini berhubung waktu kita terbatas nih, Mas Ustadz nih. Ini bentar lagi habis nih. Biasanya kalau IG sekarang itu dibatasi cuma 1 jam ini kalau untuk duaan ini. Nah, jadi mungkin ada sedikit pesan terakhir nih untuk teman-teman nih. 1 menit aja, silakan. Oh ya, pesan terakhir. Kayaknya besok gak ketemu lagi. Closing statement. Oke, baik. Teman-teman surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi global COVID-19 ini, hendaknya kita sebagai ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah, menjadikan kesempatan ini untuk muhasabah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan menguji dia dengan musibah. Ya, hari ini kan hampir semua sektor, multisektor kena musibah. Ya, kesehatan jelas kena virusnya, kena penyakit. Ekonomi, aduh, tambah. Makanya kan ada meme itu ya. Corona itu ombak pertama, tingginya 3 meter. Di belakangnya itu ada resesi ekonomi global. Itu tingginya 7 meter. Semuanya kena. Politik, pendidikan, politik juga gitu. Ada yang lagi ngebet nih, pingin nyalon wakil bupati, wakil gubernur, udah mau pilkada, udah banner di mana-mana. Nggak jadi, kena corona, kecilin nih. Ada juga Liverpool, masya Allah, Liverpool, guys, Liverpool. Tahu nggak, Liverpool itu udah puasa gelar Liga Inggris 30 tahun, nggak pernah juara. Ini Liga Inggris periode ini, mereka udah puncak klasemen, tinggal 2 laga lagi, mereka hampir menang, juara, gara-gara corona, nggak jadi. Astagfirullah. Nggak jadi ya, maka ya hendaknya semuanya bersabar. Rasulullah SAW mengajarkan kita tipologi mentalitas sebagai seorang muslim untuk menghadapi musibah itu bersabar. Jangan kemudian mengeluh yang tidak produktif. Mengeluh dalam tataran kritik argumentatif yang solutif itu boleh dalam konteks muhasabah lil hukam. Tapi mengeluh yang buat kita stres, mengeluh yang buat kita depresi, mengeluh yang buat kita justru pusing sendiri, memikirkan ini dan itu yang nggak jelas dan sebagainya, berasumsi, baper dan sebagainya, wah itu yang nggak baik. Ya, hendaknya kita tetap fokus saja, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah sembari berikhtiar melaksanakan protokol-protokol medis yang optimal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ini kepada Mas Ustadz Putri yang telah menyampaikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi untuk teman surga yang masih stay di rumah ya. Baik, insya Allah besok kita masih ada ngobrol bareng teman surga ya bersama Kang Aib ya, Kang Aib hari Senin besok ini. Oh, Kang Aib Bandung ya, Kang Aib dari Bandung. Dari Bandung ya. Jadi teman-teman yang lain nih dijadwalkan, nanti kita akan share pengumumannya di postingan teman surga. Nah, termasuk mengingatkan bahwa teman surga juga mengadakan challenge ya, challenge yang level 2 ini. Silahkan membuat video yang berisikan terkait dengan di rumah aja dan tetap produktif. Nah, ini bakalan dapat hadiah. Tapi challenge-nya jangan TikTok ya. Nanti challenge-nya TikTok. Feeling good like I should. Nanti gitu. Itu mah generasi micin itu mah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Putri dan juga teman-teman semua yang telah menyaksikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti ya. Baik, amin. Saya Ageng Budiansyah, mohon undur diri, pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng.